Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu menggambarkan persamaan garis lurus. Sebelum kita menggambarkan persamaan garis lurus, kita harus mengetahui dahulu apakah yang dimaksud dengan persamaan garis lurus itu. Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang jika digambarkan ke dalam koordinat kartesius membentuk sebuah garis lurus. Bagaimana cara kita menggambarkan persamaan garis lurus tersebut? Untuk memudahkan kita menggambarkan persamaan garis lurus, kita harus menentukan titik yang memotong sumbu Y dengan memisahkan X sama dengan 0, kemudian menentukan titik yang memotong sumbu X dengan memisahkan Y sama dengan 0. Baiklah, di sini kita akan memasuki contoh yang pertama. Baiklah, kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu gambarlah garis dengan persamaan X ditambah Y sama dengan 4. Yang telah kita jelaskan pertama tadi, kita memisahkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Yaitu kita misalkan Y-nya sama dengan 0. X ditambah 0 sama dengan 4 dan X sama dengan 4 dikurang 0. Jadi X-nya itu sama dengan 4. Jadi titiknya itu 4,0. Yang kedua, kita memisahkan X-nya sama dengan 0 dan jadi 0 ditambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dikurang 0 dan Y-nya sama dengan 4. Jadi titiknya itu dapat titiknya 0,4. Setelah kita mendapatkan kedua titik ini, kita akan menggambarkan ke dalam persamaan koordinat kartesius seperti berikut ini. Gambarlah grafik dari persamaan garis Y sama dengan 2X dikurang 2. Kita misalkan dahulu X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Jadi kita misalkan X-nya sama dengan 0. Y sama dengan 2X dikurang 2 dan Y sama dengan 2 dikali 0 dikurang 2. Jadi Y-nya itu dapat min 2. Sehingga titiknya itu 0, min 2. Terus kita misalkan Y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan 2X dikurang 2. Jadi sini min 2X pindah luar, jadi min 2X dikurang min 2. X sama dengan min 2 per min 2, sehingga X-nya itu sama dengan 1. Dan titiknya di sini 1,6. Setelah kita mendapatkan kedua titik tersebut, kita akan menggambarkan ke dalam koordinat kartesius sebagai berikut. Kita lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu kemiringan garis atau yang biasa disebut gradien. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa itu gradien? Tapi sebelum itu, kita lihat contoh berikut ini yuk. Nah, coba kalian perhatikan garis di bawah ini. Itu ada garis Y sama dengan setengah X dan Y sama dengan 2X ditambah 2. Nah, pertama kita perhatiin dulu. Kita perhatikan garis Y sama dengan setengah X. Nah, pertama kita perhatikan dulu nih ruas garis OA. Nah, ruas garis OA itu kan ada YA per XA. Nah, di garis OA ini YA per XA itu sama dengan 1 per 2. Kita masukin lagi. Oh iya, tapi sebelumnya kenapa bisa jadi 1 per 2? Karena di titik
di titik dimana ada di ruas garis O sama A ini, itu tuh Y-nya itu 1 dan X-nya itu 2. Kita masuk ke lanjut ya. Yang keduanya kita coba perhatikan ruas garis OB. Nah, ruas garis OB itu berarti YB per XB. Nah, di sini YB-nya berapa? YB-nya itu 3 ya. X dan XB-nya itu 6. Jadi 3 per 6 itu kalau disederhanain jadinya 1/2. Nah, kenapa bisa jadi 3 per 6? Sama seperti yang udah dijelaskan tadi di garis AA, Y-nya itu 3 dan X-nya itu 6. Terus kita lanjut ya, yang ketiga. Nih, yang terakhir kita perhatikan ruas garis AB. Nah, ruas garis AB ini bisa kita simpulkan jadi delta Y per delta X, di mana itu Y AB per X AB. Nah, jadi maksudnya dari Y AB per X AB ini sama seperti yang materi pertama, materi bab yang pertama itu yang udah dijelaskan oleh Syarifah. Itu kan ada yang ruas garis yang dikurang itu kan. Ini caranya jadi YB dikurang YA per XB dikurang XA. Nah, YB-nya berapa? Kita pakainya yang ini ya, yang besarnya ya. YB-nya 3 dikurang YA-nya 1 per yang XB-nya 6 dikurang XA-nya 2. Nah, 3 dikurang 1 2, 6 kurang 2 4, jadi sama dengan setengah. Nah, jadi dari uraian yang barusan saya jelaskan dapat kita ketahui ternyata perbandingan antara komponen Y dan komponen X pada masing-masing ruas garis itu ternyata sama. Nih, setengah, setengah, dan setengah. Oleh karena itu, bilangan yang sama inilah yang kita sebut dengan gradien. Nah, coba kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita bandingkan nih, tadi ruas yang ini, hasil dari kita kerjain ini yang setengah dengan koefisien dari X, sama bukan? Nah, jadi bisa kita simpulkan nih, kalau Y sama dengan setengah X dari persamaan Y sama dengan setengah X, itu bisa kita jadikan Y sama dengan MX. Nah, dari persamaan Y sama dengan MX, kita jadi tahu kalau gradien dari persamaan Y sama dengan MX ini adalah M. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dimasukkan gradien dari persamaan Y sama dengan titik-titik X gitu misalnya, misalnya MX ya, itu nanti kalau ditanya gradiennya itu M, dia koefisien dari X. Oke, jadi kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu yang ini ya, yang persamaan Y sama dengan 2X ditambah 2, yang seperti gambar ini. Jadi pertama kita ini ya, perhatikan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 2. Nah, ini kita perhatikan ini ya, kalian lihat pada gambar itu, perhatikan ruas garis CD. Nah, jadi sama kayak yang pertama tadi, dia rumusnya gini, Y CD per X CD sama dengan YD dikurang YC per XD dikurang XC. Tuh, kalau yang YD-nya itu kan di situ kan 6
dikurang YC-nya 4. Terus baru YD dengan YC itu 2 dikurang YC-nya 1. Jadi 6 kurang 4 itu hasilnya 2, dan 2 kurang 1 hasilnya 1. Jadi 2. Oke. Terus kita ada yang kedua ya, perhatikan ruas garis DE. Ketika ada gambar, kita perhatikan dulu ruas garis DE. Nah, DE sama juga nih kayak yang di atas tadi, Y DE per X DE dengan YE kurang YD per XE kurang XD. Nah, YE itu kan 8, YD-nya 6 per XE-nya 3, XD-nya 2. Jadi 8 kurang 6 2 per 3 dikurang 2 1. Nah, jadi 2 per 1 itu 2 ya. Lagi-lagi sama seperti yang contoh pertama, kan bisa kita lihat nih dari ruas garis antara kedua ini itu tuh sama kan, sama-sama 2. Nah, terus kalau kita lihat nih di persamaan Y sama dengan 2X tambah 2, di depan koefisien dari X itu ada 2. Nah, jadi bisa kita simpulkan, kita menggunakan rumus ini. Jadi persamaan Y sama dengan 2X ditambah 2 itu merupakan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Nah, jadi maksud M-nya ini nih gradiennya. Jadi gradien dari persamaan Y sama dengan 2X ditambah 2 untuk yang ini gradiennya itu 2. Nah, untuk yang persamaan Y sama dengan MX ditambah C ini sama ya, cuman angkanya aja yang beda. Ini M ini merupakan gradien dan C ini merupakan konstanta. Jadi kalau misalnya kita bandingkan contoh pertama dengan contoh yang kedua ini, sama, gradien itu tetaplah merupakan koefisien dari X. Jadi sama-sama M. Kan kalau yang pertama tadi kan Y-nya sama dengan MX. Jadi gradien mau dalam persamaan yang pertama ini atau persamaan yang kedua ini, gradiennya itu tetap M. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Jadi di sini saya ngasih ada dua contoh soal. Yang pertama, tentukan gradien dari persamaan 2Y sama dengan 5X dikurang 1. Dan yang kedua itu tentukan gradien dari persamaan 3X dikurang 4Y sama dengan 10. Nah, ini bagaimanakah cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya seperti ini. Penyelesaian untuk yang pertama ya, ini kita ubah ke dalam bentuk yang Y sama dengan MX ditambah C. Jadi persamaan yang ini kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Jadi caranya gini, 2Y sama dengan 5X dikurang 1. Nah, ini jadinya Y sama dengan 5 per 2X dikurang setengah. Ini, kenapa bisa jadi seperti ini? Kan ini kan 2Y, dia kan kalau dipindah ruaskan jadinya 5 per 2X, terus dikurang ini 1 dibagi 2 jadi 1/2 atau setengah ya. Nah, terus kan ditanya nih, tentukan gradien dari persamaan 2Y sama dengan 5X dikurang 1. Nah, tadi kan udah saya bilang, gradien itu untuk yang persamaan MX ditambah C, gradiennya itu adalah M. Jadi kira-kira gradien yang ada di persamaan ini berapa? 5/2. Iya, benar. 5/2. Jadi kalau ditanya gradiennya itu 5/2. Terus masuk ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua kan tentukan gradien dari persamaan 3X dikurang 4Y sama dengan 10. Nah, ini juga sama, kita ubah dulu persamaannya ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Nah, ini kan jadi 3X kurang 4Y sama dengan 10. Nah, jadi kan yang di
ruas kanan itu Y-nya, jadi min 4Y sama dengan 10. X-nya ini pindah ruas, jadi kurang 3X. Nah, ini X-nya biar lebih bagus ya, ini X-nya dipindahin juga. Oke, jadinya min 3X ditambah 10. Ini cuman dipindah tempat ya. Terus baru Y-nya sama dengan, nah ini kita pindah ruas kan negatif 4-nya. Ini kan kali, kalau pindah ruas itu jadinya bagi. Jadi negatif 3 per negatif 4X ditambah 10 per negatif 4. Nah, jadinya gini ya, kalau kita bikin biar lebih rapi, Y sama dengan negatif 3 dibagi negatif 4 itu jadinya 3 per 4X. Ini kan 10 bagi 4, ini kan minus, jadi min 10 per 4. Ini kalian 10 per 4 nya mau kalian jadiin pecahan juga nggak apa-apa, jadinya 3 per 4X dikurang 2 per 4. Nah, kan ditanyakan tadi, ditanya gradien. Seperti yang tadi udah saya jelaskan juga, gradien itu M. Jadi kita di persamaan ini kan M-nya itu kan koefisien dari X. Jadi gradiennya adalah 3 per 4. Jadi M sama dengan 3 per 4. Baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat gradien. Sifat-sifat gradien terbagi menjadi 4. Pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, 2 garis yang saling sejajar. Yang keempat, 2 garis yang saling tegak lurus. Sekarang saya akan menjelaskan garis sejajar dengan sumbu X. Perhatikan gambar pada berikut. Dari gambar tersebut terdapat garis K yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik A 2, min 2,3 dan titik B 3,3. Pertanyaannya, bisakah Anda menentukan gradien K? Cara penyelesaiannya, diketahui titik A sama dengan min 2,3, sedangkan titik B 3,3. Yang ditanya ialah bisakah Anda menentukan gradien sumbu K? Jawab. Siap. Cara penyelesaiannya kayak gini. MK sama dengan YAB per X AB. Atau YB kurang YA per XB kurang XA, yang mana YB di sini bernilai 3, YA kurang YA, nilai YA di sini ya 3, per XB bernilai 3 dikurang XA min 2. Hasil dari 3 kurang 3 per 3 kurang minus 2 yakni 0 per 5 atau 0. Jadi kesimpulannya, garis gradien sumbu K sama dengan 0. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar
di atas terlihat garis G yang sejajar dengan sumbu Y melalui titik A, titik C 3,3 dan titik D 3,-1. Pertanyaannya, bisakah Anda menentukan gradien sumbu G? Cara penyelesaiannya kayak gini. Penyelesaiannya hampir sama penyelesaiannya kayak contoh pertama ya. Diketahui titik C 3,3, sedangkan titik D 3,-1. Ditanya gradien sumbu G. Jawab, MG sama dengan YCD per XCD, atau YD dikurang YC per XC dikurang XD, di mana nilai YD di sini minus 1 dikurang 3 per XC 3 dikurang XD kurang 3. Min 1 dikurang 3 yakni min 4 per 0, atau bisa dikatakan tidak terdefinisi. Jadi kesimpulan di sini ialah gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y di sini tidak terdefinisi. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Maulana tadi, yaitu tentang sifat gradien. Selanjutnya yang ketiga yaitu apabila ada dua garis yang saling sejajar, di mana garis di gambar bisa dilihat garis G sejajar dengan garis H. Bisa dilihat garis G itu melalui titik A 0,-1 dan titik B 1,0. Dicari gradiennya. Untuk mengetahui gradiennya, MG itu sama dengan YAB per XAB. Sama seperti yang sebelumnya tadi, YB dikurang YA per XB dikurang XA, yaitu 0 dikurang min 1 per 1 dikurang 0, yaitu 1 per 1 hasilnya 1. Sini 1. Jadi di sini gradien garis G adalah 1. Kita lihat gradien garis H. MH sama dengan YCD per XCD sama dengan YD dikurang YC per XD dikurang XC. Garis H melalui titik C min 2,0 dan titik D 0,2. Jadi kita masukkan aja nilai Y dan X nya. 2 dikurang 0 per 0 dikurang min 2. Hasilnya 2 dikurang 0 2 per 2
garis ini, garis G dan garis H memiliki gradien yang sama, yaitu 1. Bisa dilihat di sini, 1. Sehingga kesimpulannya, jika dua garis yang saling sejajar, maka memiliki gradien yang sama. Bisa dilihat di sini pembuktiannya. Garis G memiliki gradien 1 dan garis H memiliki gradien juga 1. Ini membuktikan bahwa garis G dan garis H merupakan dua garis yang saling sejajar. Selanjutnya, sifat yang terakhir yaitu apabila dua garis yang saling tegak lurus. Bisa dilihat pada gambar bahwa garis G tegak lurus dengan garis H, di mana garis H melalui titik A min 1,0 dan titik B 0,1, sedangkan garis H melalui titik C 3,0 dan titik D 0,3. Kita cari gradien dari kedua garis tersebut. Pertama, garis G, MG, caranya sama dengan yang sebelumnya tadi, itu YAB per XAB. Kita langsung saja 1 dikurang 0 per 0 dikurang min 1, maka hasilnya 1. Kemudian kita lihat gradien dari garis H. MH sama dengan YCD per XCD. Kita lihat YD 3 dikurang YC 0 per 0 dikurang 3. Maka hasilnya adalah 3 per min 3 sama dengan min 1. Bisa dilihat di sini bahwa garis G ini kan tegak lurus dengan garis H. Setelah kita cari gradiennya, ternyata gradien garis G itu 1, sedangkan gradien garis H itu min 1. Di sini membuktikan bahwa dua garis yang saling tegak lurus memiliki gradien yang saling berkebalikan dan berlawanan tanda. Di mana jika kita kalikan MH dikali MG, itu hasilnya adalah min 1. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Jadi kesimpulannya, gradien dari dua garis yang saling tegak lurus itu adalah berlawanan tanda dan saling berkebalikan. Kemudian apabila kedua gradien tersebut kita kalikan, maka hasilnya adalah min 1. Sekian tentang sifat gradien.